Pemirsa, kebakaran melanda sebuah panti asuhan yatim piatu di kawasan Durensawit, Jakarta pada Sabtu sore. Belum diketahui penyebab kebakaran yang menghanguskan bangunan berlantai 2 tersebut. Untuk sementara, puluhan anak penghuni panti terpaksa ditampung di masjid terdekat. Itu lantai duanya, Pak, lantai duanya. Itu ada lumayan gede. Beginilah kondisi kebakaran yang menghanguskan dua bangunan milik panti asuhan yatim piatu di Durensawit, Jakarta Timur. Kobaran api yang cepat membesar membuat seluruh penghuni panti asuhan berhamburan menyelamatkan diri. Sejumlah petugas damkar dibantu warga berusaha memadamkan api agar kebakaran tidak semakin membesar. Saksi mata menyebut api pertama kali muncul dari lantai 2 bangunan yang menjadi asrama anak-anak panti asuhan. Api kemudian merambat ke bangunan di sebelahnya yang merupakan aula panti asuhan. Listrik atau saya tidak bisa menyimpulkan listrik atau yang lainnya. Yang jelas dari atas plafon itu bagian atap, tadi informasi dari penghuni yang ada di sini. Saya juga nggak tahu namanya siapa, tapi seperti itu tuh yang disampaikan oleh ini. Api akhirnya berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah petugas damkar menurunkan 13 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban dalam kejadian ini, akan tetapi akibat kebakaran, para penghuni panti dievakuasi ke masjid terdekat untuk sementara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bus pariwisata terbakar hebat saat melintas di Jalan Lingkar Salatiga, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Diduga bus mengalami korsleting pada bagian kelistrikan karena bus sedang diuji coba setelah diperbaiki. Bus pariwisata ini terbakar di jalur Lingkar Salatiga. Api terlihat berkobar dari bagian belakang bus. Tidak adanya upaya pemadaman membuat api semakin berkobar hebat hingga menghanguskan seluruh badan bus. Beruntung saat kejadian, bus sedang tidak mengangkut penumpang, sementara sopir beserta rekannya berhasil menyelamatkan diri sesaat setelah api muncul. Kejadian bermula saat bus wisata keluar dari bengkel setelah diperbaiki karena mengalami kerusakan pada bagian AC dan mesin. Saat melintasi jalur Lingkar Salatiga, bus mengeluarkan asap dari dalam kap mesin hingga membuat sopir buru-buru menepikan bus sebelum menyelamatkan diri. Diduga asal api akibat korsleting listrik pada bagian mesin. Naik sampai habis hotel family itu, pertigaan ini ada gambaran asap putih, terus saya langsung berhenti, terus saya membuka kap mesin, saya usahakan mematikan api itu ternyata tidak bisa. Terjadi kebakaran. Api dari mana tadi, Pak? Dari belakang. Petugas pemadam kebakaran dengan 2 unit mobil damkar yang diterjunkan ke lokasi dapat menjinakkan si jago merah. Meski api berhasil dipadamkan, akan tetapi seluruh badan bus telah hangus terbakar. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas Semarang Solo sempat mengalami kemacetan dari kedua arah. Dari kota Salatiga, Jawa Tengah, Nuri Salulu, iNews melaporkan. Petugas Lapas Kelas 2B Kayu Agung Kabupaten Oki, Sumatera Selatan berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jadi sabu yang dikemas dan dimasukkan ke dalam roti kemasan. Petugas curiga karena roti yang dikirim segelnya sudah rusak. Upaya penyelundupan narkoba di Lapas Kelas 2B Kayu Agung Kabupaten Oki, Sumatera Selatan berhasil digagalkan. Petugas mendapati sebuah roti kemasan yang ternyata telah diisi dengan narkoba jenis sabu di dalamnya. Petugas yang awalnya curiga akan barang bawaan yang dibawa oleh pengunjung R untuk diberikan kepada warga binaan bernama J, yakni berupa roti kemasan minimarket yang segelnya telah rusak tetapi masih dalam kemasan yang baik. Karena merasa ada yang janggal, petugas pun langsung memeriksa roti tersebut. Alhasil, roti itu ternyata berisi narkoba jenis sabu seperempat kantong plastik kecil. Selanjutnya Lapas Kelas 2B Kayu Agung ini pun langsung berkoordinasi dengan Polres Oki guna proses hukum lebih lanjut. Nah di situ di gedung kedua kebetulan ada hal yang mencurigakan. Akhirnya Kepala Rupam kami Pak Akbar menginformasikan kepada kita bahwa ada barang yang mencurigakan. Masyarakat diminta untuk mendukung penuh upaya pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba karena bisa merusak moral sekaligus masa depan. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, gara-gara sopir mengikuti arah dari aplikasi peta, sebuah truk bermuatan kopi
gagal menanjak hingga akhirnya terguling di jalur alternatif Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Badan truk melintang menutupi jalan mengakibatkan lalu lintas menjadi terlumpuh. Truk bermuatan kopi ini terguling di tengah jalan jalur alternatif Dagogiri, Desa Mekarwani, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Awalnya, truk dari arah Dago hendak menuju ke Lembang untuk mengantar barang. Truk melewati jalur tanjakan dan berkelok, tetapi tidak kuat menanjak hingga terguling. Kecelakaan terjadi karena supir tidak mengenali medan, lantaran baru pertama melintasi jalur ini mengikuti arahan Google Map. Kemudian sopir baru pertama kali mengantar barang ke tujuan ke Lembang, kemudian supir menggunakan Google Map. Dari situ supir tidak mengetahui jalan di Lembang, akhirnya yang diikuti sesuai dengan arahan Google Map, sehingga jalan yang tidak layak untuk dilalui oleh kendaraan berat melintas ke lokasi ini. Sopir dan kernet dipastikan tidak mengalami luka. Namun, jalan alternatif penghubung Lembang dengan kota Bandung ini sempat tidak bisa dilalui selama proses evakuasi truk dengan menggunakan mobil derek. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, fakta terkait kemungkinan jatuhnya helikopter di tebing kawasan Suluban, Kuta Selatan, Bali diungkap kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 4. Di Tenggarai, jatuhnya helikopter bukan lantaran helikopter terbang terlalu rendah, akan tetapi pilot helikopter terlambat menghindari tali layang-layang. Pada penjelasannya kepada media, Kepala Kantor Otoritas Bandara Udara Wilayah 4, Agustinus Budi Hartono mengungkapkan kemungkinan penyebab jatuhnya helikopter PKWSP tipe Bell 505 di tebing kawasan Suluban. Jatuhnya helikopter akibat terlilit tali layang-layang masih terus didalami. Namun saat helikopter terbang dengan ketinggian 1000 kaki, pilot terlambat menyadari ada layang-layang di atasnya. Karenanya helikopter akhirnya tidak bisa dikendalikan dan jatuh di antara dua tebing batu kapur di kawasan Suluban, Desa Pejatu. Agustinus menambahkan wilayah yang menjadi lokasi terbangnya helikopter masuk dalam area larangan penerbangan layangan dengan ketinggian melebihi 100 meter sesuai peraturan daerah Bali. Meski demikian, untuk kepastian penyebab kecelakaan masih menunggu proses penyelidikan oleh KNKT. Berdasarkan fakta di lapangan atau di tempat kejadian memang seperti itu. Yang kemarin saya lihat juga, kebetulan saya semalam sudah melihat langsung ke lokasi kejadian, ya, dan ternyata memang kita lihat terlilit tali layang-layang itu di rotor dan rotor. Ya. Sementara perwakilan perusahaan PT Watski Aviation menyebut akan menanggung seluruh biaya pengobatan para korban. Saat ini seluruh korban baik luka ringan maupun patah tulang telah dipulangkan dan menjalani rawat jalan. Sedangkan terkait proses evakuasi puing helikopter masih menunggu izin dari tim KNKT. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, nasib apes dialami oleh seorang pencuri cabai di Temanggung, Jawa Tengah. Selain menjadi bulan-bulanan masa, pelaku yang tertangkap warga juga dicekoki cabai hasil curiannya. Sepeda motor pelaku pun menjadi amukan kemarahan dengan dibakar. Inilah SHR, warga Dusun Wanu Tengah, Desa Wanu Tengah, Parakan, Temanggung ini tak kuasa menolak saat warga menyuapinya dengan cabai. Berawal dari rekaman CCTV yang dimiliki warga memperlihatkan pencuri cabai dengan santainya pelaku mengambil satu karung cabai jenis red berbobot 30 kg. Pemilik yang sempat mengejar pelaku namun pelaku berhasil kabur. Berdasarkan CCTV milik korban tersebut, kemudian sejumlah warga berhasil menangkap pelaku dan warga yang geram sempat menghakimi pelaku hingga babak belur serta membakar motor pelaku. Beruntung nyawa pelaku masih diselamatkan oleh petugas dari Polsek Ngadirejo, kemudian diamankan ke Mako Polsek Ngadirejo. Pencurian cabai diketahui oleh pemilik cabai, namun pelaku sudah berhasil kabur. Selanjutnya dari rekaman CCTV dari pihak korban menyelidiki dari
nomor polisi kendaraan yang dipakai oleh pelaku, akhirnya ketemu di daerah Wanu Tengah, Parakan. Selain mengamankan pelaku, aparat Satreskrim Polsek Ngadirejo juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya cabai seberat 30 kg dan rangka sepeda motor yang tengah hangus. Jajaran Satreskrim Polsek Ngadirejo kini terus mendalami kasus ini dan pelaku bakal dijerat dengan pasal tindak pidana pencurian. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Jelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024, sejumlah lembaga survei ramai menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Menanggapi wacana akan bersanding atau justru bertanding melawan Ahok, Anies menyebut saat ini fokusnya hanya untuk Jakarta. Bakal calon gubernur DKI Anies Baswedan memberikan tanggapannya terkait dukungan partai politik yang akan mengusungnya dalam kontestasi Pilkada 2024 mendatang. Saat menghadiri ulang tahun Organisasi Masyarakat Kebangkitan Jawara dan Pengacara atau Bang Japar di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Anies merespon hasil survei dan wacana akankah Anies bersanding atau justru kembali bertanding melawan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Menanggapi wacana tersebut, Anies menyampaikan bahwa fokusnya saat ini adalah kepada rakyat Jakarta dan bukan dengan siapa yang akan ada di panggung. Siapapun lawannya, siapapun pasangannya, Anies menyebut fokusnya adalah Jakarta. Anies menambahkan bukan hanya dirinya, tapi banyak pihak juga menginginkan agar warga Jakarta merasakan pemerintahan yang mengayomi, membela, dan memberikan rasa keadilan kepada seluruh warganya. Kita merasakan warung-warung, ojek, kemudian pedagang kaki lima, toko-toko. Jadi pilkada ini harus pilkada tentang rakyat, bukan pilkada tentang siapa yang berada di panggung saja, gitu ya. Dalam kesempatan yang sama, Anies berterima kasih kepada Organisasi Masyarakat Kebangkitan Jawara dan Pengacara atau Bang Japar yang mendeklarasikan dukungannya untuk Anies bisa kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dari Jakarta, Wenda Nura dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memanggil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto untuk memberikan kesaksian dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Namun dalam pemanggilan ini Hasto mengklarifikasi dirinya tidak bisa hadir memenuhi panggilan KPK karena ada tugas partai. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memanggil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian DJKA, Kementerian Perhubungan Wilayah Jawa Timur. Namun dalam pemanggilan ini Hasto mengklarifikasi bahwa dirinya tidak bisa hadir memenuhi panggilan KPK karena ada tugas partai. Hasto mengaku baru mengetahui pemanggilan itu pagi hari meski surat panggilan sudah disampaikan seminggu sebelumnya. Namun saat sudah diterima, Hasto sedang bertugas di Jogja dan tidak menerima laporan hingga tidak mengetahui adanya surat tersebut. Hasto juga mengklaim dirinya tidak pernah berbisnis atau berkaitan dengan DJKA. Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut, tidak ada bisnis. Kalau saya disebut sebagai konsultan memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya adalah consulting. Maka saya tulis konsultan, belum saya rubah sampai sekarang di situ. Sehingga ya nanti saya akan datang. Kalau berdasarkan keterangan dari Wasekjen Adi Darmo, itu dikaitkan dengan Pilpres 2019, di mana posisi saya saat itu sebagai sekretaris tim pemenangan. Hasto menambahkan dirinya akan hadir jika nantinya KPK kembali melakukan pemanggilan. Dari Jakarta, Irfan Hardiansah, iNews melaporkan. Dua kader Partai Perindo mendapat surat rekomendasi dukungan untuk maju pada Pilkada serentak 2024. Mereka adalah bakal calon Bupati Rote Ndau Paulus Henuk dan bakal calon Wakil Bupati Rejang Lebong Heri Purwanto. Dukungan untuk calon kepala daerah kembali diberikan Partai Perindo kepada para kader terbaiknya. Rekomendasi diberikan kepada Paulus Henuk yang akan maju sebagai bakal calon Bupati Rote Ndau.
Dukungan juga diberikan kepada Heri Purwanto sebagai bakal calon wakil Bupati Rejang Lebong yang akan berjuang untuk membangun daerahnya. 9 butir agenda perubahan yang kami akan kerjakan, yaitu rote amanah, rote cerdas, rote sehat, rote sejahtera, rote bertani, rote berdaya, rote akses, rote malole, dan rote harmoni. Pelayanan kesehatan kita itu menjadi prioritas utama. Kemudian bidang pendidikan jadi sudah menjadi suatu kewajiban bagaimana tanggung jawab kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Kemudian juga untuk perbaikan infrastruktur jalan yang baik. Keputusan rekomendasi Partai Perindo ini sudah melalui mekanisme fit and proper test untuk para calon. Kemarin kita melakukan fit and proper test, ini kita sudah melihat kesamaan visi nih untuk membangun daerah. Nah, semoga dan kita harapkan ini menang sehingga kita bisa terus bersinergi untuk bisa membangun daerah tersebut. Kami punya komitmen yang besar untuk mendukung. Jadi bukan hanya mendaftarkan ke KPU kemudian ditinggal, tapi kami akan mengawal selama masa kampanye. Kita juga sudah siapkan tim khusus untuk bisa menjadi bagian dari tim ses para calon ini. Partai Perindo melalui pengurus, kader, dan simpatisannya akan berjuang untuk memenangkan para kadernya di Pilkada serentak tahun 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Angela Tadusudibio, menghadiri seminar pembekalan nasional anggota legislatif Partai Perindo 100% lapor LHKPN yang dilaksanakan secara daring. Pembekalan ini menjadi bentuk komitmen Partai Perindo dalam mendukung pemberantasan korupsi di tanah air. Komitmen menjaga integritas dan profesionalitas, Partai Perindo menggelar pembekalan kepada kader yang lolos menjadi anggota legislatif. Acara dengan tema Alek Perindo 100% Lapor LHKPN ini merupakan pembinaan dan kaderisasi serta bentuk ketaatan pada hukum. Ketua Harian Nasional DPP Perindo, Angela Tadusudibio, menekankan pentingnya integritas anggota legislatif terpilih dalam menjalankan tugas dan fungsinya di legislatif. Kalau mau menggapai Indonesia yang sejahtera, hanya bisa dilakukan jika semua individu yang bekerja bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini memiliki integritas, memiliki kapasitas, dan komitmen untuk berjuang tanpa pamrih, serta menjadikan pekerjaan ini sebagai sebuah pengabdian bagi bangsa dan negara. Ada PKPU nomor 6 tahun 2024. PKPU itulah yang menjadi dasar Bapak Ibu harus lapor LHKPN. Karena tadi gitu ya, KPU, KPK, kami sama-sama berkomitmen gitu ya mengajak Bapak Ibu sebagai calon legislatif untuk berkomitmen sama-sama melakukan pemberantasan korupsi melalui pelaporan LHKPN. Seluruh anggota legislatif Partai Perindo terpilih diminta untuk menuntaskan LHKPN sebelum Mukernas tanggal 29 Juli 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebanyak 76 calon pasukan pengibar bendera pusaka terus melakukan latihan sebelum mengibarkan sang merah putih pada upacara peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus 2024 mendatang. Selain latihan fisik dan mental, para calon paskibrakan juga diberi pembekalan pembinaan ideologi Pancasila. Sebanyak 76 pasukan pengibar bendera pusaka mengikuti outbound di Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Cibubur, Jawa Barat dengan fasilitator acara outbound dari Lemhanas RI. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan pembekalan pembelajaran aktif pembinaan ideologi Pancasila dan pembekalan nilai-nilai kebangsaan bagi para Capaska. Hal ini bertujuan untuk memantapkan jiwa Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika di dalam jiwa 76 Capaska. Pemberian materi dilakukan dengan metode outbound yang di dalamnya terkandung nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk kegiatan pembinaan dan penguatan nilai kebangsaan ini tidak ada perbedaan, ya. Karena pakemnya tetap sama sehingga tidak akan merubah. Ya. Kalau di outboundnya, kalau di materi-materi pelajaran sehari-hari kita sesuaikan dengan alam pikir mereka. Kemarin saya juga ke narasumbernya supaya menyampaikan materi dengan tidak terlalu bahasa-bahasa yang terlalu tinggi sehingga mudah dipahami, sederhana, sehingga mereka mengerti.
Pembekalan diberikan selama sepekan terakhir dan akan berakhir pada hari Minggu ini. Outbound tersebut terdiri dari berbagai kegiatan untuk melatih kekompakan, kerjasama, sportivitas, dan toleransi. Setelah mengikuti pelatihan di Cibubur, nantinya Capaska akan diberangkatkan ke Ibu Kota Nusantara untuk melaksanakan tugas pengibaran Sang Merah Putih pada upacara peringatan HUT RI dan pengibaran Sang Saka Merah Putih di IKN untuk pertama kalinya akan menjadi sejarah bangsa Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda penggemar anime dan cosplay, jangan sampai melewatkan event Festival Budaya Jepang yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Festival ini menyuguhkan berbagai elemen budaya Jepang, mulai dari tradisional, pop culture, hingga para cosplayer dari berbagai karakter. Penasaran seperti apa keseruannya? Berikut liputan reporter Giselia Nurrahma dan juru kamera Pandu Priyo. Ya pemirsa, event Impact Nation Japan 2024 kini kembali hadir di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Acara ini menyuguhkan berbagai elemen budaya Jepang, mulai dari budaya tradisional hingga pop culture. Nah, berbicara soal Jepang, tidak luput dengan yang namanya cosplay dari berbagai karakter anime. Salah satunya yakni dengan kakak-kakak keren ini yang, wah kayaknya karakter cosplaynya, kalau boleh tahu namanya siapa Kak? Halo, aku Ika. Aku Rin. Oke, ini cosplay apa nih Kak? Ini aku cosplay Furina ya dari Genshin Impact, tapi yang versi made-nya. Aku Alicia dari Honkai Impact yang versi made-nya juga. Tanggapan lihat festival ini apa sih? Menurut aku sih itu ya seru banget. Udah itu sini kan booth-boothnya banyak banget ya. Jadi kayak sebenarnya nggak akan bosen gitu loh kalau misalnya kesini ada sesuatu gitu. Menurut aku gini. Kalau menurut aku di sini menarik banget, kan tadi disebutin ada banyak booth. Di sini juga ada show-nya, ada berbagai macam bintang tamu yang bisa ditonton menurut aku. Oke, baik. Terima kasih ya Kakak. Wah, selamat menjadi cosplayer kembali ini sampai besok berarti ya. Oke, ya pemirsa, selain cosplay di sini juga menampilkan berbagai artis-artis populer yang berasal dari Jepang, termasuk Daoko, Ai Haguchi, Sentimental, hingga yang paling ditunggu-tunggu yakni penampilan dari AKB48. Festival ini juga menghadirkan berbagai booth menarik, mulai dari kuliner, merchandise, hingga layanan rental cosplayer yang bisa dicoba langsung oleh para pengunjung. Nah pemirsa, bagi Anda yang ingin berkunjung dan yang ingin kesini, acara ini berlangsung selama 2 hari, mulai tanggal 20 hingga 21 Juli 2024 pada pukul 9 pagi hingga pukul 10 malam waktu Indonesia Barat, dengan harga tiket yang bisa dibeli mulai dari Rp100.000. Dan untuk harga tiket konsernya mulai dari Rp1 juta. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Pemirsa, K-pop dance tengah menjamur di Indonesia dan dapat menjadi alternatif olahraga pilihan. Setiap koreografi yang disajikan selaras dengan musik Korean dance yang pasti membuat suasana lebih seru dan menyenangkan. Seperti apa? Berikut liputannya. Suasana ceria dan santai serta hentakan musik yang memacu detak jantung menjadikan dance ala Korea sebagai tren baru di kalangan milenial dan Gen Z saat ini. Tak hanya sebagai ajang untuk menari saja, pecinta Korea pop bisa memilih dance sebagai alternatif untuk berolahraga. Selain berolahraga dengan menari ala anggota girl band, para pecinta dance K-pop di sini juga bisa menjalin pertemanan antara anggota dance. Jadi selain sehat, bisa have fun juga menjalani olahraga yang satu ini. Aku kayak udah 6 bulan deh, lumayan dari Desember kemarin. Soalnya santai, terus aku suka lagu K-pop juga kan. Jadi selain aku ngantor, jadi kayak pelarian aku sini gitu, olahraga, have fun juga sama coachnya, seru-seru semua. Sama temen-temen aku sih, temen kantor aku. Biasa 1 jam atau 1,5 jam kayak tadi. Happy, soalnya jadi keringetan, terus olahraga juga kan. Nah untuk dance K-pop sebenarnya itu bukan genre ya, tapi ini tuh dance gabungan dari beberapa genre gitu. Jadi contohnya dari Waking sama hip hop gitu. Contoh salah duanya itu. Jadi K-pop sendiri genre lagunya K-pop, tapi dance-nya bukan K-pop. Korean Wave mulai masuk ke Indonesia pada awal 2000-an dan kian menjamur hingga banyak grup musik, selebritis BTS dan Baby Monster menjadi idola anak muda.
Dari Jakarta Dilami Aulia, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, ada bakso unik yang disajikan di sebuah kedai di Lumajang, Jawa Timur, namanya bakso wajan. Bakso daging sapi kuah pedas ini disajikan bersama beragam isian seperti tahu, sayur dan tetelan daging sapi yang disajikan di atas wajan. Dan berikut liputannya. Seperti inilah tampilan bakso wajan, kuah pedas yang disajikan sebuah kedai di Jalan Raya Labruk Kidul, Kecamatan Sumbersuko, Lumajang, Jawa Timur. Ada beragam isian yang ditawarkan bersama sajian bakso wajan. Dari mulai mie kuning, mie soun, tahu putih, tetelan daging sapi hingga pentol daging sapi. Uniknya lagi jika umumnya bakso disajikan menggunakan mangkuk. Namun di kedai ini, bakso kuah pedas disajikan di wajan. Setelah semua isian ditata apik, kemudian disiram kuah pedas di atasnya. Dan bakso wajan pun siap disajikan. Soal rasa tak perlu diragukan lagi. Nikmatnya kuah pedas gurih dari kaldu daging sapi berpadu dengan kelembutan pentol daging sapi serta isian lainnya menjadi perpaduan sempurna. Saya pesen bakso wajan, kuah pedas. Gimana? Rasanya enak, dagingnya kenyal, terasa banget deh. Kalau porsinya gimana? Porsinya ya memuaskan. Pas? Pas banget. Orang lapar akhirnya tidak jadi lapar. Enak, gurih, sama sedap. Kerasa banget dagingnya. Di cara sajinya aja mas. Kalau yang lain pakai mangkok, kalau ini pakai wajan. Pemilik kedai memilih menyajikan bakso di atas wajan untuk menarik pelanggan, sekaligus menjadi ciri khas kedainya dibanding kedai bakso lain. Idenya itu banyak bakso di Lumajang, cuma kok kayak susah dikenali. Saya mau bikin yang unik, yang bisa menarik pelanggan. Kira-kira bagaimana orang bisa minat gitu loh. Akhirnya kok gimana ya kalau aku pakai wajan, coba. Satu porsi bakso wajan kuah pedas dihargai mulai dari Rp8.000 hingga Rp15.000. Murah meriah bukan? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, perubahan cuaca yang sering terjadi di musim pancaroba seperti saat ini membuat kita harus pandai menjaga kesehatan. Selain mengkonsumsi makanan bergizi, kita juga bisa menjaga kesehatan dengan minum jamu. Di sebuah kedai jamu di kawasan Jakarta Pusat, jamu diproses menggunakan mesin kopi, bahkan melalui teknik brewing dan penggilingan. Seperti apa? Berikut liputannya. Ya pemirsa, jamu identik dengan minuman tradisional. Tetapi bagaimana kalau jamu diolah oleh para barista menggunakan alat-alat kopi dan diolah secara modern? Sangat menarik bukan? Nah pemirsa, saya sedang berada di Acaraki yang berlokasi di Kota Tua. Tempat ini menyajikan jamu dengan olahan dan juga cara yang sangat modern. Seperti apa proses pembuatannya? Yuk mari kita ikuti bersama. Jamu merupakan minuman yang dapat menghangatkan tubuh serta memiliki banyak khasiat baik. Namun meminum jamu tradisional asal Indonesia ini seringkali kurang disukai karena rasa jamu yang pahit. Nah, untuk mengakomodir kesukaan masyarakat akan jamu yang tidak pahit, sebuah kedai jamu meracik jamu dengan metode yang berbeda. Diracik oleh para barista menggunakan mesin-mesin kopi, jamu yang disajikan memberikan kesan modern. Sangat menarik ya penampilannya pemirsa, saya tidak sabar untuk mencicipinya. Yuk kita cobain bareng-bareng. Yang satu ini sangat unik, karena ada rasa-rasa sodanya dari sparkling waternya, tetapi rasa kunyitnya dan juga asam jawanya itu tetap berasa di tenggorokan saya. Tentunya minuman ini sangat menyegarkan untuk diminum di hari siang-siang bolong karena ada rasa-rasa soda yang membuat saya rasanya tergelitik di lidah.
Tentunya keempat minuman ini adalah 4 dari berbagai macam alternatif dan juga pilihan jamu-jamu yang terdapat di restoran ini. Semuanya diolah dengan cara-cara yang sangat menarik dan tentunya membuat tubuh juga sehat karena mengandung berbagai macam khasiat. Jamu yang paling favorit sebenarnya tergantung para pengunjung sendiri. Seperti kalau anak-anak muda yang datang, mungkin mereka lebih menyukai jamu-jamu yang sudah dimix atau jamu yang sudah lebih manis lah gitu. Jadi seperti contohnya Golden Sparkling itu salah satu yang paling favorit. Pemirsa, selain dapat mencicipi berbagai macam menu jamu-jamuan, para pengunjung juga dapat mengunjungi mini museum yang berlokasi di kedai jamu Acaraki. Adapun di mini museum ini, para pengunjung dapat melihat berbagai macam koleksi motif batik Nusantara. Seperti yang ada di belakang saya, yaitu motif batik parang dan juga motif batik kembang. Bagi para pemirsa yang ingin datang, Anda dapat mengunjungi langsung kedai jamu Acaraki yang berlokasi di Gedung Kertaniaga, kawasan Kota Tua, Jakarta Pusat, pada Senin sampai dengan Minggu pukul 8 pagi sampai 8 malam. Dari Jakarta, Elsya Kesi Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak banyak yang tahu di Gunung Kawah Ijen Bondowoso terdapat fenomena blue fire atau api biru yang menakjubkan dan langka karena hanya ada 2 di dunia, yakni di Indonesia dan Islandia. Bagaimana keindahannya? Berikut liputannya. Para wisatawan terlihat takjub menikmati keindahan fenomena blue fire atau api biru abadi yang ada di Gunung Kawah Ijen Bondowoso. Api biru abadi sangat populer tidak hanya di Indonesia namun di dunia. Lantaran fenomena api abadi hanya ada 2 di dunia, yaitu di Islandia dan Indonesia. Fenomena api abadi sendiri merupakan proses penguapan belerang yang terlihat berwarna biru terang ketika malam hari. Ijen dikenal sebagai gunung berapi yang masih aktif. Untuk bisa menyaksikan keindahan alam di Kawah Ijen termasuk fenomena blue fire, wisatawan harus kuat melakukan perjalanan trekking sampai dengan 1,5 jam. Wisatawan akan melalui jalan hutan yang berliku di lereng Gunung Ijen. Saya pertama kali ke Ijen, kami dari rombongan kereta api Kaisar Isis. Dari 25 orang, rencana 52 orang, cuma yang naik 25. Mantap, keren banget. Paling buat kami yang newbie-newbie gini butuh fasilitas umum lah tambahan. Buat tempat duduk, toilet, atau tempat-tempat orang jualan yang lebih banyak. Jadi UMKM ini bisa naik lagi. Gunung Kawah Ijen juga memiliki kawah dengan warna hijau toska yang bersifat asam dan memiliki kedalaman danau hingga 200 meter. Kawah ini memiliki luas sekitar 5.466 hektar dan kawah alami akibat letusan Gunung Ijen. Gunung Kawah Ijen berlokasi di dataran tinggi dengan ukuran besar seluas 134 km persegi. Untuk bisa sampai ke Gunung Kawah Ijen, wisatawan juga perlu menyewa jasa tour guide dan tentu menyiapkan pakaian hangat. Dari Bondowoso, Rizky Amirul, iNews melaporkan. Pemirsa, jika Anda ingin menikmati suasana wisata yang berbeda, objek pemandian air panas Nyelanding di Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung bisa menjadi alternatif. Di lokasi ini, Anda bisa merasakan sensasi berendam air hangat sambil melakukan terapi kesehatan. Berendam di kolam air hangat memang sungguh menyenangkan ya. Seperti yang dilakukan para pengunjung di wisata air panas Nyelanding, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan. Selain mandi air hangat, pengunjung bisa melakukan terapi kesehatan dengan merendam kaki di dalam kolam. Mereka meyakini terapi ini bisa mengatasi gatal-gatal, nyeri otot kaki, sekaligus menurunkan tekanan darah. Tak heran jika wisata air panas Nyelanding selalu ramai pengunjung, baik anak-anak maupun orang dewasa. Meski tak ada gunung berapi di desa Nyelanding yang dijadikan nama lokasi wisata, terdapat sumber air panas.
Pengelola wisata memanfaatkannya untuk kebutuhan air bersih yang uniknya bisa langsung diminum. Wisata air panas ini tidak hanya pengunjung bisa mandi dan juga berendam, mengobati penyakit-penyakit seperti gatal-gatal dan juga badan-badan kurang lancar peredaran darah, dan juga banyak yang terapi stroke. Juga ada sumber mata air yang langsung baik dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, objek wisata ini juga dilengkapi sejumlah fasilitas seperti musola, homestay, dan kafe dengan biaya yang terjangkau. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno, iNews melaporkan.